Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ikhatal Islam, a'azaniyallahu wa iyyakum. Kita sekarang akan melanjutkan pelajaran bahasa Arab dasar kita, membahas mengenai dhamir atau kata ganti ya. Dan di kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi ini bisa dilihat di halaman 32. Nah, ini adalah pembagian dhamir sesuai yang di kitab Al-Muyassar. Tapi insya Allah kita akan menggunakan bentuk pembagian yang lain sebagaimana di kitab Alfiyah ya. Yang pertama kita kenalkan dulu istilah isim dhohir dan isim dhamir ya. Isim dhohir adalah isim yang menunjukkan nama jelas, baik itu berupa nama orang, nama hewan, atau nama benda ya. Contohnya yang nama orang Ali, Muhammad ya, ini contohnya kita buat dalam bahasa huruf Latin ya, belum sempat nulis bahasa Arabnya, tapi intinya sama saja. Jadi Ali, Muhammad, kemudian kucing, sapi, tembok, batu, nah itu semua adalah isim dhohir yang menunjukkan nama orang, nama hewan, atau nama benda. Kemudian isim dhamir itu adalah kata yang digunakan untuk mengganti isim dhohir ya. Namanya tidak disebut. Kemudian kita mendatangkan satu isim sebagai pengganti dari nama tadi. Dan di dalam bahasa kita ini disebut sebagai kata ganti ya. Contohnya dia, mereka, engkau, kami. Jadi ini adalah contoh-contoh dhamir ya. Dia bisa mengganti Ali, bisa mengganti nama Muhammad. Cukup disebutkan dia. Atau engkau ya. Engkau tuh mungkin bisa mengganti dari namamu, mungkin namanya Hasan ya. Engkau itu adalah pengganti dari Hasan. Nah, ini pembagian dhamir ya. Jadi dhamir itu kita bagi menjadi menjadi dua ya. Ada dhamir yang baris ya, baris. Kemudian dhamir yang mustatir. Dhamir yang baris itu adalah artinya dhamir yang nampak ya, terlihat, tertulis, terbaca. Kalau yang mustatir itu adalah lawan dari isim dhamir baris ya, dhamir yang tidak nampak atau disembunyikan. Kemudian dhamir yang baris yang nampak itu dibagi menjadi dua lagi. Dhamir mutasil yang dapat berdiri sendiri dan tertulis tidak dapat berdiri sendiri dan tertulis menjadi satu dengan kata sebelumnya. Sedangkan dhamir munfasil ini adalah dhamir yang dapat berdiri sendiri dan tertulis terpisah dengan kata sebelumnya. Ya, maksudnya terpisah atau tidak itu tuh yang digabung menjadi satu. Ya, kalau misalkan nanti dhamirnya ternyata secara aturan penulisan tidak bisa disambung tapi masih masuk dalam kategori sini. Nanti insya Allah akan kita lihat ya. Kemudian dhamir mutasil ini dibagi lagi menjadi tiga. Dhamir rafa mutasil, dhamir nasab mutasil, dan dhamir jar mutasil. Nah sebetulnya kemudian yang dhamir munfasil dibagi menjadi dua, ada yang rafa munfasil dan nasab munfasil. Nah sebetulnya dhamir-dhamir itu kategorinya kan isim mabni ya. Isim mabni adalah isim yang tidak dapat berubah bentuk akhirnya, sehingga dia tidak akan memiliki kondisi rafa seperti apa, nasab seperti apa, jar seperti apa. Tetapi inilah fi mahalli,
dia menempati posisi rofa, menempati posisi nasab, menempati posisi jer, tetapi tidak disebutkan i'rabnya adalah rofa, nasab, jer. Ya, moga-moga dapat difahami di situ. Ya, kalau domir itu biasanya sebutannya fi mahali rof'in atau fi mahali nasbin, fi mahali jerin, dalam posisi rofa, dalam posisi nasab, atau dalam posisi jer. Kemudian domir yang mustatir, yang tersembunyi itu dibagi menjadi dua. Ada yang domir mustatir wujuban, ada yang domir mustatir jawazan. Domir mustatir wujuban artinya wajib tersembunyi, sedangkan domir yang mustatir jawazan artinya boleh tersembunyi, boleh juga dinampakkan isim dohirnya. Type ini pembagian domirnya. Mungkin kalau kita membahas lebih detail di sini bagi pemula agak berat, tapi kebetulan pas kita lagi membahas domir kita detailkan sekalian. Jadi misalkan nanti pada saat kita membahas pada tempatnya masing-masing, silakan bisa merujuk ke pembahasan masalah domir ini. Ya, diusahakan difahami semampunya. Kalau tidak bisa ya sudah, pokoknya difahami. Ada beberapa ada domir dan beberapa domir yang kita harus kenal terlebih dahulu sebelum mengenal domir-domir yang lain. Baik ya, ini adalah rincian bentuk domir ya. Ya, jadi lumayan banyak bentuk domir itu. Kita akan menjelaskan satu per satu insya Allah. Nah, ini bentuk totalnya, kita akan perinci lagi. Nah, yang pertama ini untuk domir di dalam bahasa kita nanti sama sebetulnya dengan bahasa Indonesia ya. Ada yang orang kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, dan juga ada kata ganti orang ketiga. Ini dalam bahasa Arab, domir untuk atau kata ganti orang pertama namanya domir mutakalim, sedangkan domir untuk orang kedua yang diajak bicara itu namanya mukhotob, dan domir yang untuk menyebutkan pihak ketiga namanya domir ghaib. Domir apa? Ghaib. Jadi ada mutakalim, si pembicara, mukhotob yang diajak bicara, dan ada domir ghaib, orang ketiga. Untuk domir ghaib ini ada 6. Ya, ada 6 ya di sini. Ada 6. Ada dia laki-laki, mereka berdua laki-laki, mereka banyak laki-laki, kemudian dia perempuan, mereka berdua perempuan, dan mereka banyak perempuan. Untuk domir mukhotob orang kedua, ada yang kamu satu orang laki-laki, kalian berdua laki-laki, dan kalian banyak laki-laki. Kamu perempuan, kalian berdua perempuan, dan kalian banyak perempuan. Jadi ada 6. Sedangkan domir mutakalim ini ada 2, ada saya dan ada kami. Nah, sekarang kita lihat domir yang baris munfasil ya. Jadi domir baris nampak munfasil dan terpisah ya. Ada domir fi mahali rof'in ya, dalam posisi rofa. Ini yang ini domir yang biasanya terkenal diajarkan untuk pemula-pemula ya, bahkan anak-anak ya juga sudah tahu domir ini. Jadi ini namanya domir baris munfasil ya, fi mahali rof'in, dalam kondisi rofa. Biasanya pemakaian domir ini itu digunakan sebagai mubtada ya. Nanti insya Allah akan kita bahas di jabatan-jabatan isim. Dia digunakan sebagai mubtada, dalam bahasa kita apa ya, subjek ya kurang lebihnya. Kemudian setelah ila, kecuali. Ini ada 14 ya totalnya. Jadi 14 itu dari 6 ghaib, kemudian 6 mukhotob, dan 2 mutakalim. Jadi ini juga harus dihafal di luar kepala ya. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu ya. Jadi ini bacanya dia seorang laki-laki itu huwa, kemudian mereka berdua laki-laki huma, mereka banyak laki-laki hum, dan seterusnya sampai saya itu ana dan kami itu nahnu. Nah, penulisan ana memang seperti ini, setelah nun itu ada alif tetapi tidak dibaca ya, jadi cuman dibaca pendek ana. Kemudian
dhamir baris munfasil yang fi mahalli nasbin, ya, dalam posisi nasab, biasanya digunakan sebagai maf'ul bih atau objek atau setelah illa. Nanti insyaallah akan kita bahas lebih detail ketika membahas jabatan kata, ya, insyaallah. Nah, ini ada 14, ya, iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahuna, iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakunna, iyaya, iyana. Nah, berikutnya dhamir baris muttasil, ya, yang bersambung fi mahalli nasbin, ya, dalam posisi nasab, yang penggunaannya contohnya adalah digunakan sebagai maf'ul bih atau objek atau setelah huruf inna yang artinya sesungguhnya. Contohnya di sini ada 14, ya, sama. Kalau dia itu hu atau hi, ya, hu atau hi ini nanti tinggal menyesuaikan pelafatan huruf sebelumnya seperti apa. Huma, hima, hum, him, ha, huma, hima, hunna, hina, ka, kumakum, ki, kumakunna, ni, dan na. Nah, ini dhamir-dhamir yang digunakan apabila kita ingin menyebutkan kata ganti sebagai objek. Ya, kalau ini nggak bisa digunakan sebagai objek. Yang bisa digunakan sebagai objek ini atau ini, ya, tergantung kita mau pilih mana. Kalau memilih bersambung dengan fiilnya, misalkan kata kerja disambung dengan objek, maka pilih yang ini. Kalau ini model terpisah, ya. Kemudian dhamir baris mutasil yang posisi jar, ya. Contoh penggunaan sebagai mudhof ilaih nanti insyaallah akan kita bahas. Kemudian setelah huruf jar, ya. Ini sebetulnya hampir sama, ya, dengan yang bentuk nasab. Type berikutnya adalah dhamir yang khusus menjadi satu dengan fiil, ya, baik itu fiil madhi, fiil mudhari' maupun fiil amr. Nah, nanti untuk yang fiil madhi ini kita bagi menjadi dua lagi. Ada yang fiil madhi yang maklum, kita memang belum belajar, sudah belajar, ya. Jadi fiil madhi yang maklum yang bagaimana? Yang disebutkan pelakunya, atau kata kerja aktif. Sedangkan fiil majhul adalah kata kerja yang pasif, tidak disebutkan pelakunya. Demikian pula yang fiil mudhari', ada yang maklum, ada yang majhul, ya. Dan fiil amr cuma ada satu kondisi saja. Nah, ini kalau kita lihat contohnya semuanya adalah fiil nasara, ya. Nasara, dia seorang laki-laki, ya, seorang laki-laki telah menolong nasara. Mereka berdua laki-laki telah menolong nasara, ya, roknya dimatkan. Mereka banyak laki-laki sedang telah menolong nasaru. Nah, ini maaf, ya, kurang alif yang ditambahkan di setelah waw, ya. Ini bisa diteruskan lagi sebagaimana kita mentasrif fi'il madhi. Nasara, nasara, nasaru, nasarat, nasarata, nasarna, nasarta, nasartuma, nasartum, nasarti, nasartuma, nasartuna, nasartu, nasarna. Nah, ini kalau kita perinci, ya, atau sebelumnya kita bahas yang dulu di sini. Kalau fiilnya adalah fiil yang majhul atau fiil kata kerja yang pasif, nusira, nusiro, nusiru, nusirat, nusirota, nusirna, dan seterusnya sampai nusirtu dan nusirna. Nah, ini cara bacanya tinggal di samping tadi ini apa? Dia atau mereka berdua atau mereka. Kemudian lihat di atas, ini artinya telah ditolong, ya, tinggal digabung aja, dia telah ditolong, mereka berdua telah ditolong, dan seterusnya. Nah, masing-masing ini yang nasara maupun nusira ini domirnya yang ada di sini adalah domir mustatir jawazan, ya, huwa. Domirnya itu tersembunyi, jawazan statusnya boleh dinampakkan. Misalkan nusira huwa, ya, atau nasara huwa. Kemudian untuk nasara dan nusira yang bersesuaian dengan mereka berdua laki-laki, domirnya adalah domir baris alif isnain, ya. Ini namanya alif isnain yang setelah huruf ro. Alif isnain. Jadi nampak di situ. Nampak, tertulis dan dibaca, ya, dibaca mat, ya, nusira. Kemudian
nasoru dan nusiru, ya, mereka telah menolong, mereka telah ditolong. Ini domir baris waw jamaah, ada huruf waw, itulah domirnya. Kemudian nasorot dan nusirot, ya, dia seorang perempuan telah menolong atau sedang ditolong, maka domirnya adalah domir mustatir jawazan hiya, ya. Kemudian nasorota dan nusirota, mereka berdua perempuan telah menolong atau telah ditolong, maka ini domir baris alif isnain namanya. Ada alif setelah huruf ta, ini namanya domir baris alif isnain. Kemudian mereka perempuan banyak telah menolong nasorna, telah ditolong nusirna, ini domirnya adalah domir baris nun niswah, ya. Kemudian untuk yang berhubungan dengan domir mukhatab, nasorta, nasortuma, dan seterusnya, nusirta, nusirtuma, dan seterusnya, ini domirnya adalah sama, ya. Ya, domir atau kata ganti yang digunakan sebagai pelaku pekerjaan itu, atau pengganti pelaku, itu adalah domir baris ta yang ada di sini. Ta, tuma, tumti, tuma, tuna, ini semuanya domir baris ta. Kemudian yang saya, ini nusirtu, telah menolong, saya telah ditolong, nusirtu, saya telah menolong, nasortu, ini juga domir baris ta. Kemudian untuk kami, nasorna, telah menolong, kami telah ditolong, nusirna, pelakunya adalah domir baris na, ya. Ini domir rofa yang bersambung dengan fi'il madhi, baik itu fi'il madhinya aktif, ya, di sini fi'il madhi yang aktif berposisi sebagai fa'il nanti domirnya atau pelaku pekerjaan. Kemudian ketika bersambung dengan fi'il yang majhul atau kata kerja pasif, maka dia bertindak sebagai naibul fa'il atau orang yang dikenai pekerjaan. Nah, prinsipnya sama juga dengan fi'il mudhari, domir-domir yang ada pada fi'il mudhari. Ya, di sini ada yang di sini urutan pertama domir mustatir jawazan huwa, kemudian di sini ada domir baris alif isnain, domir baris waw jamaah. Nah, yang di sini domir mustatir hiya, ini juga sama, ini domir baris alif isnain, ini terus domir baris nun niswah yang ada di akhir sini. Kemudian untuk tansuru dan tunsoru di sini, ini adalah domir mustatir wujuban, ya. Jadi domir mustatir wujuban itu ada pada fi'il mudhari yang bersesuaian dengan domir kamu. Nah, kemudian yang ada di sini tunsoroni, tansuroni, ini alif isnain. Kemudian tansuruna, tunsoruna, ini domir baris waw jamaah. Tansurina, ya, ini adalah domir baris ya mukhatabah namanya yang ada di sini, ya sebelum nun bersesuaian dengan domir kamu perempuan. Kemudian tansuroni, tunsoroni, ini adalah domir baris alif isnain, ya. Tansurna, tunsorna adalah domir baris nun niswah. Nah, berikutnya yang untuk saya dan kami, yaitu ada ansuru, unsoru, itu domir mustatir wujuban, ya, harus disembunyikan. Kemudian nansuru dan nunsoru domir baris mustatir yang, maaf ya, bukan domir baris, ya, mustatir yang wajib. Ini dihafalkan saja karena memang maunya orang Arab ini seperti itu, ya. Ini mustatir wajib, ini mustatir wajib. Kemudian untuk fi'il amr, ya, yang bersambung dengan fi'il amr yang artinya tolonglah di sini, ya, bertindak sebagai fa'il, adalah unsur, ini domir mustatir wujuban, ya. Ini seharusnya diwarnai merah, ya, karena mustatir wujuban mau diwarnai merah, salah ngeblok warna. Kemudian unsuro, ya. Kemudian di sini yang perlu diperhatikan, harokat hamzah wasalnya tidak ditulis, ya. Modelnya mirip dengan mushaf Madinah, ya, kalau hamzah wasal tidak ditulis. Kemudian unsuru domirnya adalah waw jamaah. Unsuri domirnya ya mukhatabah.
unsura alif isnain, unsurna domir baris nun niswah. Nah ini kurang lebih penjelasan secara detail domir-domir yang menjadi satu dengan fiil. Kalau misalkan belum paham nggak apa-apa, tapi disimpan dulu. Besok kalau kita sudah membahas pada tempatnya masing-masing, ketika kita membahas fa'il, membahas namanya naibul fa'il, maka ini akan dipakai ya. Tapi kita sampaikan sekarang karena ini pas lagi pembahasan domir. Insyaallah pada saat kita membahas tempatnya nanti akan kita singgung lagi. Taib, demikian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.